2019 Rewind. Hey, feeling good, like I should. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed. Selamat malam, assalamualaikum. Karena ini kita lagi ada virus corona. Corona. Virus corona, jadi kita tetap mengikuti pemerintah sebagai warga negara yang baik, taat hukum, kita stay home. Ini konten pertama sebenarnya, kedua tepatnya, konten kedua. Masih banyak yang perlu kita pelajari dari YouTube. Sebenarnya agendanya bulan ini kita mau naik Gunung Merbabu. Cuma karena ada virus corona, jadi kita ngecamp di rumah saja. Jadi kita sekarang lagi stay di rumah saja karena nggak adanya hand sanitizer, masker, apalagi yang berbau alkohol. Berbau alkohol. Jelas. Karena itu jadi kita stay di rumah. Agenda kita di rumah itu sebenarnya mau ngapain kita nggak tahu. Jadi kita bikin tenda-tendaan di rumah. Ya sedikit mengurangi rasa rindu di alam sebenarnya. Sambil sharing pengalaman. Yang sebenarnya yang benar bukan sharing, sebenarnya sambil ngibah. Karena Indonesia senangnya ngibah. Benar kok. Tapi pengalaman di gunung. Jangan salah paham dulu, Pak. Ini kita mau ceritain pengalaman kita selama kita mendaki gunung. Selama kita mendaki gunung di Jawa Tengah, gunung-gunung Jawa Tengah. Kita mau sharing-sharing ya, apa aja nggak tahu. Semuanya itu kita nggak tahu. Ntar guys, kita mau bikin kopi. Ini sedikit lupa. Mari kita Pasang gasnya. ngopi guys. Marahnya bos. Kipok. Mas. Perkenalkan dulu. Nama saya Gido. Dan ini Saya adiknya Dido. Saya kali itu Anda. Saya Wirakusumardi. Saya Fuad. dan saya Sam. Nah, kita ini para gembel-gembel alam ya, gembel alam tapi Pecinta bus. nah, karena kita mau kerja nggak ada kegiatan, semuanya ditutup, semua diliburkan, dan gunung pun juga ikut libur, jadi kita ngopi-ngopi di rumah sambil ngibah cerita-cerita. Cerita itu pas Naik gunung. munggah gunung Slamet. Itu ya sedikit. Oh iya. Sampai itu melu munggah gunung Slamet. Saya ikut. Saya ikut loh. Saya juga ikut. Saya juga ikut. Ya ini kita ke sekolah. Aku nggak ikut aku. Nah, kamu apes ya kamu ya? Ya lagi. Alangan sekolah. Kamu masih anak-anak ya? Iya masih anak-anak. Nggak tahu ini. Nggak anak baru kali. Itu pas saya. Ini kan pas doi. Pas kita naik Slamet itu sebenarnya pengalaman paling
nyenengin juga paling mengesankan selama kami naik gunung kami. Kan ada yang lucu juga. Karena apa ya? Oh, karena kita itu berangkat berapa orang? 6 orang. Gue mangkat wong 6 berangkat jam piro? habis subuh jam 4 sekarang jam 4 banget. Jam 4 cukup? Nah, Mosok sih? iyalah kita habis selesai acara jam 3 pulang ke rumah. Mak yo sekitar Setengah jam 6 lah semua. mangkat setengah 6, sekitar setengah 6 berangkat terus sampai Blambangan itu jam 12 loh. Udah siang ya, jelas siang. Sekitar jam 12 kita berangkat dari Temanggung, dari tempat kita, dari rumah, dari sini berangkat ke base camp Blambangan itu sampai dari sini setengah 6 sampai sana jam 12 malam. Oh, 12 siang. Nek malam ya berangkatnya pagi. Ngomongin minggu ini dia itu mas. Wah, minggu iki sing minggu rono. Perapatan Banjar. Nah, berapa banyak? Jadi Kelas seluruh ini minggu. itu kilo 9. Cepet itu deh kilo 9. Siji loro, telu, papat, 5. Jadi kilo 9 tenan. Nah, Sampai sana sampai Blambangan itu jam 12. Jam 12 kita mengurus semua perizinan, semua persiapan kita urus semuanya. Langsung kita berangkat itu setengah 1 siang. Kita berangkat setengah 1 siang. Nah, di situ ada hal sing apa ya? kurang. Sing yo enggak lucu sih, yang sedikit tragis sih. Sedikit tragis. Nah, Pasti kurang. dhewe iki bareng karo pendaki kondito sing kesasar. Kita dari Jakarta ada sama Lampung kalau ada. Sing kesasar ki wong ndi? Yang masa satu Yang kesasar itu Jakarta ya. kayaknya dari Purwokerto kalau nggak salah. Pokoknya itu ada 9 rombongan yang berapa ya? Yang 7 orang itu udah berangkat, yang 2 itu masih masih di belakang. di Nah, isih di camp. Bukan 2 kayaknya 3. Loro lah. Dua. Sing ning pos bayangan kuwi lho, sing ngomong-ngomongan iki. Sing pas dewe yo di video ada lah. Nah, Dicek di sing video sebelumnya. Cendol deh. heeh. Ayo pas di bareng-barengnya Pendakian kemarin itu, nah pasti selamat itu ada wong loro. Kan wong loro, terus takon ambil dhewe nang pos bayangan. Pos bayangan. Enggak, pos bayangan. bawah. Pos bayangan takon muni Mas pos 1 ini yo. Sopo to sing jawab iki? Aku loh ya. Hmm. Masih jauh tuh itu pas bayangan Oh iki, dua. kan ini Mas iki masih pos bayangan kan ngono. Nah, orang 2 itu berangkat duluan, jalan duluan, sedangkan kami itu masih istirahat situ ceritanya. Terus kita lanjut jalan, kita ketemu mana ya kayak nang pos 1 ya. Rombongannya. Nah, kita ketemu lagi orang yang sama itu, 2 orang itu ning pos 1. Itu udah sama rombongan yang lain. Enggak. Gabung dong. Ya kuwi kan udah gabung, enggak. Itu wis dhewe-dhewe mereka. Rombongan ini kan masih ning wis munggah. Oh iya sih pas 2 itu. Nah, dari pos 1 kita ketemu lagi sama 2 orang itu. Terus dia naik duluan, kita masih makan di pos 1 itu. Maklum, kita ini mereka ini orang-orang Badoger.
Jadi ini ora mangan, ora Jadi kalau mau semaput, ora kalau mangan, apa makan dulu. semaput. penting makan. Nah, Itu siap pada makan. pos itu makan. istirahat beli makan. Sesampainya di pos 2 kita nggak ketemu sama 2 orang itu. 2 orang itu kita nggak sama sekali nggak ketemu di pos 2. Terus kita lanjut lagi, mungkin di pikiran kita, oh mungkin mereka udah berangkat duluan. Pikiran kita, ketemu lagi di pos 3 yo. Pos 3. Nah, pos 3, kayak kan maghrib Pos 3 kita sudah di mana? maghrib dewe Pos ini 3. pos 3. Di pos 3 ketemu wong loro kuwi. Dia naik duluan ya. Nah, enggak. Apa dhewe kan maem ning ngono. Ana sing maem iki sapa? Maem aku tuku gorengan kae, ambil tuku semangka. Terus sisae kan berangkat. Kuwi sing loro kuwi berangkat meneh. Bukan kita dulu tuh. Enggak toh, mereka dulu. Mereka dulu Mereka yang berangkat dulu. itu mereka dulu. Ya Terus ini pokok ketemu orang yang 2 itu sudah sore sebenarnya. Nah, Kalau yang aku ingat itu sudah sore dan itu orangnya gemuk-gemuk. nah, Terus sampai pos 5 mau pos 5 Empat dulu tuh. Kita ya kita pos 4 pos 4 kan kita sudah ada hal mistis Ah. yang saya lihat sama dia ini. Terus opo ya? pos 5 Ya. pas mau pos 5 itu ada yang turun panitianya terus tanya, kita udah sampai pos 5 loh. Ah. Pos 5 di atasnya lagi loh. Ini loh, ini. Jadi kan ketika yang pos telu, wong dhewe iki wis ra ketemu ambek wong loro kuwi. Ra ketemu karo wong loro kuwi, terus dia maku enggak sampai dhewe istirahat ning Samarantu kuwi. Terus Nah, terus di Samarantu kita ketemu sesuatu sing agak Dajjal. sesuatu lah pokoknya Ya. itu makhluk Nah, lain itu kita nyata tahu. nyata atau enggak Ya, kita juga beda. nggak tahu, cuma di situ ada Beda. pendaki lain juga lihat semuanya, terus kita bareng-bareng di situ naik nah dari situ itu kita pokoknya udah nggak ketemu dengan orang 2 itu, nggak ketemu sampailah kita di pos camp ya, pos 7, sekitar pos 7 kita mau diriin tenda, ada dua orang dari panitianya dia tadi loh, nanya, Mas lihat 2 orang Mas? Kita itu pos bukan, kita pos itu 7 loh. Bikin Enggak. tenda belum pos Bukan, 7 itu bikin pos Pos empat, tenda. pos 4 Itu naik di pos Antara Oh pos 8 pos 5 sama pos Pos 4 empat, itu ya. tengah-tengahnya tapi sudah mepet pos 5. Terus ada orang yang juga ngecamp Pos bareng 5 itu itu kan campnya cewek sama cowok itu. Oh. Kita Oh berarti sudah dewi ini ngecamp nih pos 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 lima, lima. pos 4 dan 5. pos 5 tapi udah deket sama pos 5 karena jaraknya hanya Nah, paling Sebenarnya karena kita nggak dapat 20 meter. tempat untuk Tempat. mendirikan tenda saat itu. sudah dicek ke sana. Cuma ada 2 orang tuh yang dari atas kalian ke bawah. Tanya sama ini. Tanya sama saya Hakim, apa Mas lihat orang 2 dari Bekasi ya, kuwi ora salah wong kuwi dari Bekasi. Oh, itu daerah Jawa. Wong bahasa Indonesia kabeh mereka. Nah terus wah tadi Mas saya ketemu terakhir itu di pos 3, terus dia naik duluan. Nah 2 orang itu dari pos 3 itu udah nggak ada, udah nggak ketemu sama sekali. Terus dicari masih nggak ketemu, akhirnya ada beberapa panitia yang mutusin untuk nyari mereka sekarang di situ, nyari mereka. Terus kita nggak tahu informasi selanjutnya sampai kita sampai puncak saat itu. Yo, dia pas sampai puncak, meh sampai puncak gitu, dia pas istirahat, ono wong sing ngomong muni Mas, oh ono wong ilang. Itu kita pas turun di pos berapa? Pas turun, udah turun dari puncak loh, dari puncak. Tanya itu. Tanya. Itu yang mau ngambil tuh itu loh. Air bawah tuh pos berapa? Lupa apa ya? Pos 8. Pos 8 ya. Oh iya, pas mangan makan. yo, pas mangan gorengan yang pos 8. Nah, itu ada orang sing ngomong, tapi kita nggak bisa mastiin itu fix atau enggak sih. Cuma mereka ngomong
ada yang hilang tadi malam, ada yang hilang 2 orang. Nah, Sekarang masih dicari. Nah, setelah itu kita turun. itu kan kita turun terus Orang kita packing terus langsung kita turun kembali ke base camp. belum packing kita dengar orang yang meninggal itu loh. Nah, terus perjalanan mau pulang itu ada orang yang ngomong kalau ada 2 pendaki yang meninggal, 1 yang meninggal katanya, 1 yang meninggal. Tapi itu kita nggak tahu mereka atau bukan, karena kita nyoba nyari tahu, kepo-kepo nih apa orang-orang itu yang ngomong itu. Cuma dia juga jawab ini, saya nggak tahu, saya ketemu sama Sar tadi di bawah tadi itu. Wah, itu hal yang pertama paling agak sedikit ngerinya karena kita pas jalan dengan 2 orang itu nggak tahu kalau 2 orang itu yang meninggal atau enggak. Cuma dalam pikiran kita, wah jangan-jangan ya 2 orang tadi itu. Kalau buat saya itu lebih ngeri lagi karena pertama kalinya saya mendaki selamat waktu itu. Itu juga agak sedikit epic lah. Naik selamat itu sama 2 orang pemula yang tiga orang pemula sih belum pernah naik gunung itulah di atas 3.000. Gunung tertinggi di Jawa nomor 2. Nah, itu ini Dana sama ini Frido sama satu orang Mama ada di sini lagi nggak. Itu mereka ya ngajak 3 orang pemula saat ada persiapan 3 orang itu. Cuma persiapannya fisik olahraga selama 1 minggu sebelum naik itu mereka lari 1 kilo PPA 2 km. Kalau aku yang datang aku udah nggak mau ikut aja sebenarnya. Itu kan terus didadak ikut aja. Kopi ini semacam coy. Kawin. Ngopi dulu berada. Ya sekedar Sharing lah. sharing pengalaman pertama kali saya ke sana, soalnya itu juga saya pertama kali naik ke gunung. Saya pulang dari Malang, Jawa Timur. Pas saya ada liburan, kemudian saya sampai di Temanggung sini. Saya ikut teman-teman ini naik ke Gunung Slamet. Ya sebenarnya iseng-iseng aja waktu itu, tapi saya pikir juga untuk pengalaman juga, karena saya pikir fisik juga, mental juga, dan seperti apa sih rasanya naik gunung itu. Dan memang pertama kali yang saya rasakan itu memang ya luar biasa lah. Dari treknya saya sangat menyukai karena saya sendiri sebenarnya suka tantangan orangnya, dan itu treknya memang trek ya buat pemula itu udah lumayan paling barbar lah. Paling mengerikan itu di mau naik pos berapa? Ya, sebenarnya kita semua itu pemula sih. Sebenarnya jujur-jujuran kita semua pemula. Kita juga kadang-kadang ya nggak munafik lah. Kadang sedikit nyampah lah. Tapi nggak sebutuh orang-orang yang nyampah begitu banyak ya. Kita masih mungkin nyampahnya ya paling permen itu, bungkus permen kadang, atau butuh rokok lah. Itulah. Tapi kita butuh rokok bisa kita pastikan mati dulu. Sebenarnya bukan nyampah, cuma kadang kelupaan. Pas kita di tenda terus ngerokok, tinggal di tanah langsung set gitu. Tapi kita pasti langsung mastiin bahwa rokok itu mati gitu ketika kita sering naik gunung itu. Ya kalau buat Asam itu sendiri, trek Slamet itu paling mengerikan pos berapa? Kalau menurut saya sendiri ya sekitar kalau untuk malam mungkin pas
dulu berhenti di Samaratu. Untuk trek siang sendiri mungkin pas naik ke puncak mungkin ya. Pos 9. Mungkin udah mau nyampe titik puncak itu. Nah itu lumayan lah. Kalau untuk saya sendiri, cuma untuk teman-teman yang lain saya nggak tahu untuk trek itu susah apa enggak. Seperti itu. Kalau Mas Dana paling trek mengerikan selama itu dari pos berapa sampai pos berapa? Kalau trek sebenarnya buat saya sama aja. Sama aja. Nggak ada Cuma- yang ngeri, cuma memang ada beberapa yang menantang. Contoh kalau mau yang ke puncak itu kan Pos 9 ya. Pos batunya sampai turun puncak. semua itu. Ah. Kalau diinjak kan batunya nggak gigit sama tanahnya. Asik banget kok. Jadi saya pikir adrenalin juga, sama yang di bawah itu juga ngeri juga. Di tengah-tengah antara mau pos 4 itu juga saya pikir kalau pas di pos 4 kan kita nggak berhenti, nggak istirahat, tapi istirahat sejenak. Kena itu. Karena ada panggilan alam lah, tahu sendiri. Dan saya nggak pernah tahu kalau akan ada muncul sesuatu hal yang memang Kata orang mereka emang. bukan orang, tapi memang sudah sewajarnya itu ada. Karena ya kita menghargailah, memang Tuhan itu menciptakan kan bukan manusia aja, Iya. tapi makhluk lain, jin, malaikat dan lain-lain itu kan juga ciptaannya. Tinggal bagaimana kita berperilaku sopan, bahwasanya kita dari rumah sudah diberikan motivasi, diberikan persepsi dan mindset yang memang kamu kalau di gunung ya seperti ini kondisinya. Karena Tuhan pun juga di Al-Quran kan sudah menjelaskan tempat mereka itu di rumah-rumah kosong, lautan sama gunung-gunung. Jadi kita memang dari awal mau berangkat itu sudah memang harus jaga sopan santun, perilaku, tutur kata itu memang harus dijaga betul-betul. Bahkan ketika mau memang mohon maaf mau buang air kecil atau mau buang air besar itu juga kita memang betul-betul harus kondisi di mana tempatnya yang memang bagus. Dan waktu itu memang ini agak cerita mistis ya, nggak apa-apa ya. Oh, itu kan emang Jadi- pengalaman kita lah. Pas di pos 4 itu kan mungkin yang tahu saya Kan sama Bri juga dulu. Semua tahu. Yang pertama pendaki sing kali saka pendaki sing saka Semarang kae, sing wong papat sing nang sebelah kono kae. Ki yo ngerti weruh wong Juk ngomong karo aku, "Wah, Mas kok ada kayak gitu ya Mas? Kok ada kayak gitu ya Mas?" Itu boten pendukung. nah, soalnya kan saya lihat 2 kali. Iya. Karena yang pertama itu ketika saya buang air kecil, kemudian Di pinggir saya, jurang itu ya. saya duduk Sama di pinggir atasnya apa namanya Ranting, Pak. kayu Ya. yang sudah Pinggir lapuk. kanan atas itu ada Lumayan rumput besar. alang-alang. Nah, yang sebelah belakang kayu yang saya duduk itu rumput alang-alang. Pas saya dengar agak aneh, nah si Frido ini lihat sesuatu itu. Ketika saya nengok itu ternyata udah di belakang saya. Cuma untung saya enggak begitu kaget, cuma agak-agak takut. Jelas kalau agak takut, cuman kita langsung ya sudah, kita langsung berangkat Yo, aja ke atas. omai mereka Ya ini karena memang tempat mereka. anggap aja dewi mertamu aja. Yo anggapan ini seperti Terus sebenarnya yo anggapan ini. Yang kedua memang dengar suara ketawa, cuma perempuan. Yes, kalau dibilang bisa dibilang kuntilanak. Dan itu suaranya pelan, cuma ada di telinga, persis di telinga. Dan itu memang di sebelah kanan kita ada pohon yang melengkung seperti ini. Cuma kayak apa, pohonnya itu di bawah tapi melengkung, dan dia di bawahnya persis itu jelas lah. Kalau orang lihat pasti jelas. Tapi kalau yang memang tahu kalau seperti itu ada, karena masing-masing kan punya kepercayaan sendiri-sendiri. Jadi kita yang percaya menghormati, kita pokoknya menghormati, kita bertutur kata yang baik, berperilaku yang baik juga, jaga sikap. Intinya kita seperti itu. Jadi itu pengalaman saya pertama kali ya. Oh, naik gunung ternyata seperti ini. Jadi nggak ada anggapan saya kapok naik gunung lagi, tidak ada. Justru ketika saya pulang itu memang tertantang untuk saya pengen kesana lagi. Sebenarnya kan Pengen kesana kudu lagi. tantangan sih
sebenarnya ora tantangan. Tapi Sebenarnya rindu kita- mungkin. Nah, mungkin rindu. Kerinduan. Tantangan kan karena kita nggak pengen menantang alam atau Ya. hal yang sebagainya. Kita menikmati. Dewi ini nikmati apa sing ono asline dengan secara langsung diweruh tanpa harus lewat kamera, embel-embel kamera. Maksudnya weruh kowong atau diweruh lewat HP atau lewat Instagram atau dan lain-lain gitu. Dewi nyata-nyata lewat mata sendiri. Berarti kan ngono. menginjakan kaki di sini. Nah, Dan lucunya itu ketika kita berjalan agar membuat motivasi atau semangat orang lain itu tumbuh kembali, itu kita saling berteriak antara yang di atas, di bawah, di tengah, sama yang di bawah saling memberikan motivasi. Yang kalau dibilang itu bonus. motivasi paling bonus. motivasi paling menyenangkan. Nek wis ana sing ngomong Di atas bonus. bagus. Padahal sampai atas tuh belum tentu bonus. Entah itu jalan yang agak landai, entah itu pemandangan matahari yang sudah mau benar-benar mau muncul, kan itu juga bonus. Pandangan yang luar biasa, dan itu yes, saya katakan saya di atas tuh masya Allah sekali. Jos, selamat Masya Allah, Jos. memang karena yes tidak ada yang lebih dah ketimbang ciptanya yang kuasa itu benar. Dan memang lelah bahkan fisik itu terbayar dengan hanya melihat pemandangan yang luar biasa. Itu hal yang sangat luar biasa buat saya. Yang penting ojo nyampah. Sebenarnya. Membuat video sendiri gimana nih? Ya mungkin tadi sebenarnya saya mau menjelaskan yang tadi cerita yang tadi Mas Dara ceritain, udah itu aja. Oh Mas Gindu, Cuman Wah, kalau ini Nek, sedikit pengalaman saya paling ngeri sebenarnya. Tunggu. Ini ada yang agak ngeri juga karena dia adik saya kan. Ini kan kita bertiga ini bersaudara. Dan mereka bertiga itu bersaudara. Tapi beda bapak dan beda ibu. tapi kita saudara Nah, semua. saudara satu aja. Memang adik saya itu waktu itu tidak dengan kondisi Fit. atau persiapan seperti Yang jaket matang, ya? yang memang matang. Nah, jaketnya, mungkin jaketnya Jaketnya, sampai- safety. Sampai dia itu tangan memang sudah kaku semua, kemudian pori-pori jarinya itu udah keluar darah. Ini saya juga bengkak. saya juga itu udah saya bingung juga karena ini adik saya. Akhirnya saya kasih kaos tangan kalau tidak salah, saya berikan kaos tangan double itu karena saya sendiri nggak begitu dingin, karena saya juga punya jaket yang memang saya bawa dari Malang untuk persiapan naik gunung itu. Jadi itu pengalaman yang Luar biasa. buat saya juga ada ngerinya juga karena memang resiko itu pasti ada. Bahkan kalau dengar cerita ada yang hipotermia dan lain-lain, itu kan memang kita harus antisipasi ya. Ini untuk pendaki-pendaki awal atau pendaki-pendaki baru juga memang ini harus Enggak ada mendaki baru. Intinya ya yang penikmat lah, penikmat. Ya. Karena hipotermia dan lainnya itu bisa menyerang siapapun sebenarnya kan. Sebenarnya kan seperti itu. Hipotermia kan bisa menyerang siapa saja, nggak harus dia baru atau dia lama, nggak ada. Sudah lama Saya- bisa. Kan aslinya nggak ada kata-kata pendaki lama kalau pendaki anyar yang selalu. intinya Untuk itu, intinya sih berpengalaman nggak kurang, menurut aku. Nah, yang intinya itu mau berpengalaman apapun tidak, kita memang harus mempersiapkan diri dari rumah dan kita harus tahu kondisi di sana seperti apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilakukan ketika terjadi seperti ini, apa yang harus dilakukan ketika emergensi. Nah, ini kan perlu kita semua mempelajari ini, belajar tentang ini, sehingga ketika kita naik kita punya persiapan yang begitu matang untuk menghadapi segala sesuatu yang mungkin di luar dugaan kita ketika naik ke gunung. Nah, ini memang teman-teman saya pikir penikmat alam ini mereka sudah menyiapkan ini. Ya, kayak iklan kondom, safety can be fun. sebenarnya kita pun Dia sejarah payung sebelum hujan. hujan. Kita juga kekurangan cahaya sebenarnya ke atas. Cuma Ya kadang- karena memang kita masih keadaan gelap, jadi kekurangan cahaya. Kamu kan yang ternyata mata orang tahu. Nah, itu pengalaman. Tapi nek pengalamannya bukan tentang mistis yo, tentang pas aku kejadian hipotermia nang Merbabu kae. Wah itu kejadian sing bener-bener gawe aku wis kaya aku ndak bisa mulai. Aku bisa nggak? Aku pulang, aku kuat nggak?
dalam keadaan seperti ini. Nah, sebenarnya yo kesalahan saya sendiri itu saat kita naik merbabu yo. Iya. Melu kabeh to iki. Kamu jangan dulu, saya kan masih kerja. Oh iya. Nah, Oh, kamu nggak ikut tuh? kamu nggak ikut ya. Saya petang aja. Nah, di merbabu Oh, iya, iya. itu sebenarnya saya agak sedikit egois ya. Ikut lah. Sedikit agak egoisnya karena apa? Saya nekat memaksakan diri untuk ikut naik karena saya di rumah sendiri, mereka pada naik semua.